Sahabat Al-Amal, orang tua kita pernah mengenalkan peribahasa kepada kita, berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Maknanya, jika kita tidak belajar, apapun cita-cita kita tidak akan terjadi. Apakah makna itu masih berlaku hingga saat ini? Di podcast kali ini, podcast Al-Amal, kita akan mengulik lebih dalam bersama bintang tamu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Al-Amal? Terima kasih, bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Al-Amal. Tentunya saya ada tamu istimewa, Ustadz Dana. Iya. Assalamualaikum Ustadz Dana. Waalaikumsalam Ustazah Dewi. Alhamdulillah. Kalau saya sahabat amal pasti sudah kenal ya dengan Ustadz Dana. Ustadz Dana boleh berkenalan dengan sahabat Al-Amal yang ada di rumah dan yang setia dengan podcast Al-Amal. Ya, terima kasih Ustazah Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Quran Al-Amal dimanapun yang berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dimanapun kita melangkah. Amin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi langkah-langkah kita sehingga menjadi orang-orang yang berguna di dunia maupun di akhirat. Jadi sahabat-sahabat Quran Al-Amal, perkenalkan pertama-tama nama saya adalah Ahmad Sunni Pradana Dewantoro. Biasa dipanggil yang biasa siapa? dipanggil Ustadz Dana. Ustadz Dana. Umur saya menginjak melangkah umur 24 tahun. Masih muda ya. Masih muda. Sahabat Al-Amal. Oke. Masih single kah, Ustadz? Masih, alhamdulillah masih single untuk saat ini. Ya, Ustadz. Ya. Ustadz Dana, sebelumnya saya mau banyak nanya nih. Tadi kan saya sempat berperibahasa. Ya. Ada bahwa kita itu apabila nggak belajar, ini ya nggak akan berhasil apapun cita-citanya. Ustadz Dana, ini sahabat Al-Amal seperti diketahui bahwa Ustadz Dana ini adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Amal. Tentunya mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, agama. baik usul dan furu'nya. Iya, tentunya sahabat Al-Amal tidak langsung demikian bisa menjadi pengajar ya Ustadz Dana ya. Ya, ada betul usaha-usahanya terlebih dahulu. Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Al-Amal di rumah bahwa dulu Ustadz Dana itu apakah sebelumnya sekolah biasa atau bagaimana sehingga bisa mengajarkan Al-Quran, mengajarkan santri-santri, insya Allah kelak akan menjadi hafiz. Amin. Latar amin, belakangnya amin. Ustadz boleh diceritakan? Terima kasih Ustazah Dewi. Alhamdulillah sahabat-sahabat Quran Al-Amal, ini sedikit panjang lebarnya mungkin akan saya jelaskan. Ya. Sedikit kurangnya juga akan saya ceritakan perjalanan jenjang-jenjang pendidikan saya dari kecil. Ya. Saya terlahir di tahun 2000. Pendidikan pertama saya menginjakan di MI. MI ya, sahabat Al-Amal. MI yang sejajaran dengan SD waktu itu. SD. Jadi dari SD itu memang sudah sekolah sudah yang diperkenalkan agama. Ya, alhamdulillah. Maka MI waktu pada saat itu MI saya menetap 6 tahun alhamdulillah di Bogor. Di Bogor. Menetap di Bogor. Jadi di Bogor setelah lulus MI, saya melanjutkan jenjang ke bisa dibilang itu MTS berasrama. MTS berasrama. Setingkat dengan SMP. Setingkat dengan SMP. Tapi lebih banyak dominan ke pelajaran agama. Ya, berarti untuk pelajaran lainnya itu ada ya? Ada, alhamdulillah ada. Terus selama 3 tahun setelah lulus SMP, lulus MTS asrama itu, saya melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang berada di Jawa Timur. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro tepatnya. Halo, alma mater Temboro, apakah masih mengenal dengan Ustadz Dana? Kini Ustadz Dana berada di Batam, sedang mengajar di Pondok Pesantren Al-Amal. Alhamdulillah dalam kondisi yang semakin sehat. Iya. Tentunya Ustadz ya, waktu di MI kemudian MTS itu masih belum mempelajari Al-Quran secara keseluruhan. Yeah. Artian maksudnya belum menuju menjadi hafiz belum Quran, menuju, belum menghafal. Belum menghafal ya, karena masih belum
memang belum gitu Ya, ya. belum Jadi diprioritaskan. ketika SMP pindah ke Jawa Timur dari tadinya berdomisili atau menetap di Di Bogor, lalu berpisah dengan orang tua demi menimba ilmu, ada usahanya Ya. karena ingin memperdalami ilmu agama dan menjadi seorang hafiz Al-Quran. Masya Allah. Berarti cita-citanya itu apakah dari Ustadz Dana sendiri ataukah itu dari dukungan orang tua atau memang dari Ustadz Dana ada, memang orang tua juga mendukung, gimana Ustadz? Ya, pertama-tamanya setelah lulus NTS, Ustazah Dewi, perlu diketahui juga sahabat-sahabat Quran Al-Amal, waktu itu bisa tertarik dengan pondok pesantren Temboro itu karena di rumah saya memiliki ustadz kampung. Ustadz kampung tersebut menjadi tokoh yang penting juga dalam agama di kampung saya. Maka saya juga dekat dengan ustadz tersebut. Namanya waktu itu Ustadz Nasir. Ustadz Nasir, Ustadz Nasir Assalamualaikum. lulusan Temboro juga. Lulusan Temboro Lulus juga. Temboro. Kalau Maka- boleh tahu di Bogornya di mana? Di Bogornya tepatnya di Cilengsi. Kalau tahu Cilengsi. deket arah Cibinong itu Cilengsi nanti lewat. Dan saya deketin ustadznya, saya bertanya-tanya, Ustadz, kok Ustadz bisa wow seperti ini, sehebat ini, saya kagum sama Ustadz. Nah, Ustadznya bilang, oh saya dulu tuh emang dari kecil betul saya udah dididik di pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Maka saya semakin dari situlah mulai ada jazbah atau keinginan sangat kuat untuk memperdalami Temboro ini apa toh? Temboro ini apa sih? Pondoknya apa aja? Untuk gimana seperti apa? Saya setiap hari hampir ke ustadz tersebut selalu menanyakan bagaimana kabar Temboro, bagaimana cara proses pelajarannya, cara KBM-nya, serta bagaimana pendaftarannya. Waktu itu sudah clear. Nah, saya setelah sudah sangat tertarik dengan Temboro, walaupun waktu itu emang jarak memisahkan saya dengan Temboro sangat jauh. Saya langsung bilang sama orang tua. Orang tua saya bilang, Ibu, Ayah, saya kayaknya habis MTS ini mau ke pondok pesantren biar lebih serius lagi lah, lebih memperdalam lagi apa itu agama Islam, pingin menghafal Quran juga. Nah, waktu pertama kali mendengar orang tua saya dengan apa yang saya inginkan, orang tua saya nggak mendukung seperti itu. Nggak mendukungnya bukan karena tidak suka anaknya mondok, Nah, tapi ini karena disclaimer ya, Ya. bukan tidak mendukung bukan anaknya karena mondok, bukan tetapi ada mendukung, alasan lain. tapi alasannya itu ayah sama ibu itu kangen sama kamu, nggak boleh jauh-jauh. bakal Pengennya, kangen gitu ya. pengennya setiap bulan menjenguk. Tapi saya sudah bertekad kan, ini saya bilang sama orang tua saya, nggak apa-apa ibu ayah, ini demi apa? Nimba ilmu lagi, Menimba ilmu berdalam lagi. supaya nanti kedepannya harapannya di akhirat bisa syafaatin orang tua. Masya Allah. Nah, dengan tekad yang sangat kuat, saya bertekad dan didukung waktu itu dengan mungkin masih susah. Orang tua susah melepas kepergian saya, tapi Bismillah, tawakaltu alallah, saya menyampai ke Temboro waktu saat itu. Memang betul ya, sahabat Al-Amal. Tidak ada orang tua yang berpisah dengan anaknya, bahkan ketika mereka pergi untuk menimba ilmu. Namun karena itu untuk lebih bermanfaat lagi, mencapai cita-cita itu harus ada pengorbanan, ya ada usahanya. Orang tua pun rela melepaskan. Kemudian ya yang saya tangkap dari Ustadz Dana ya, memang keinginan kuat dari diri sendirilah yang membawa kita sampai ke tujuan. Dan juga dukungan dari orang tua. Lingkungan juga sangat mendukung ternyata ya, karena Ustadz dari kecil sudah berlatar agama ya, sekolah dari MI, kemudian MTS, kemudian di lingkungan yang kebetulan ketemu dengan Ustadz yang sangat wow, sehingga sangat menginspirasi, membawa Ustadz Dana ingin pergi ke Temboro. Begitu. Dan tentunya pada saat di Temboro kan ini pengalaman pertama ya Ustadz, berpisah dengan orang tua. Jadi apakah itu sesuai dengan apa ya yang dibayangkan Ustadz bahwa aduh ternyata nih jauh dari orang tua seperti ini atau gimana, boleh diceritakan Ustadz Dana? Untuk pertama kali setelah sampai di Temboro ya Ustazah Dewi, semuanya pertama-tama berjalan dengan lancar sesuai ekspektasi. Wah ternyata
Temboro Al-Fatah ini pondok yang hebat, yang luas, Yang luas. orang-orang hebatnya banyak di sana, Betul. ulama-ulama, ustadz-ustadznya di sana. Nah, untuk perasaan berat pertama kali itu sudah pasti ketika orang tua sudah pulang ke rumah. Itulah yang dirasakan oleh Itu santri yang ya? pertama kali Betul, keberatan betul. yang dirasakan Iya. seseorang itu ketika mondok, ya berpisah dengan orang yang sangat dicintai. Betul sekali. Apalagi sudah setiap hari bertemu, Sudah setiap hari bertemu. berkomunikasi, terus tiba-tiba langsung pisah. Itu berat yang pertama. Yang kedua itu di sana ternyata tidak bisa langsung untuk melanjutkan pendidikan kelas SMA. Harus ada karantina. Jadi ada karantina dulu ya? Karantina untuk memperbaiki diri kita, Oh, iya. bacaan Quran kita, untuk memperbaiki ilmu-ilmu dasar agama Iya. kita. Itu di karantina selama 2 tahun kurang lebih. Itu keberatan 2 yang tahun ya, Iya, bayangkan 2 keberatan tahun. yang kedua yang saya rasakan. Ternyata, wah, 2 ternyata kok tahun. 2 tahun saya ditahan. Iya. Berarti saya terlambat. SMA bisa 2 tahun Bisa ini. 2 tahun, betul. Nah, terus tapi dijalani ya, alhamdulillah bisa lapang dada dengan sendirinya. Hingga akhirnya keluar dari Temboro dengan membawa hafalannya berapa? Hafalannya alhamdulillah selesai 30 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Itu semua pastinya karena tekad dan Iya. juga kerja keras ya begitu Keras ya. kemauan. Nah, nih sahabat Al-Amal yang mungkin ada santri yang lagi nonton nih, setingkat Ustadz aja, beliau menempuh proses yang begitu panjang. Begitu. Tidak serta-merta kita langsung berhasil. Perasaan-perasaan berpisah dengan orang tua itu pasti ada. Ya, Ini loh ada. Ustadz kalian ini dulunya juga santri. Pernah mengalami menjadi kalian. Pahit Nah, manisnya. Betul, pahit manisnya itu akan dilalui dan insya Allah hasilnya akan manis begitu ya, Ya. Ustadz ya. Jadi 2 tahun di karantina dengan harus membenarkan atau menyamakan dulu dengan standar tajwid Ya. yang seharusnya dengan standar yang ada di Temboro, barulah setelah 2 tahun masuk ke Tingkat pembelajaran utama dalam Temboro. Masya Allah. Jadi berapa tahun itu setelah dari Temboro itu keluar? Kurang berapa lebih saya menetap di Temboro sekalian mengabdi di sananya 7 tahun lebih. 7 tahun ya Ustaz. Lama juga ya. 7 tahun. 7 tahun loh sahabat Al-Amal. Nah, jadi kalau misalnya santri sekarang nih yang masih tingkatnya SMP, cuma 3 tahun gitu ya, berbahagialah. Semua itu ada prosesnya. Nanti akan ada masanya seperti Ustadz Dana, iya kan? Jadi kalau waktu kemarin itu belajar tidak hanya menghafal Quran ya? Tidak hanya ada menghafal pelajaran Quran, lainnya ada pelajaran-pelajaran formal yang lainnya juga. Jadi kalau untuk Ustadz Dana sendiri boleh nggak saya tahu untuk menghafal santri itu kan pasti prosesnya berbeda ya. Iya. Ada yang mungkin 3 tahun untuk bisa mendapatkan 30 juz hafalannya. Ada yang mungkin 4 tahun. Kalau boleh tahu nih Ustadz, ya kita kan proses belajar itu pasti berbeda ya Ustadz ya. Betul, Kalau Ustadz sendiri kemarin mencapai berapa tahun, berapa lama? Alhamdulillah untuk menghafal Quran saya sendiri, Ustazah Dewi, mungkin ya di awal-awal saya merasakan dengan samalah seperti layaknya santri-santri yang awam seperti kita dulunya, terus langsung masuk ke jenjang pendidikan kayak semuanya serba agama, bahkan disuruh menghafal Al-Quran. Itu ya awal-awalnya sangat berat. Bahkan saya sangat ingat waktu surah pertama saya hafal itu bisa sampai 2 bulan saya. Sampai 2 bulan ya? Sampai 2 bulan. Hafalan pertama. Itu pun saya meluangkan seluruh energi, seluruh waktu untuk menghafalkan satu surat tersebut. Cuman alhamdulillah setelah sekian lama karena mungkin terbiasa dan saya ditanamin mindset kalau emang mau dari diri kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan karena emang fitrahnya manusia, otak manusia itu selalu berkembang. Fitrahnya selalu berkembang. Kalau emang kita ingin mengasah, selalu belajar, selalu mengembangkan wawasan kita, itu pasti berkembang. Pasti berkembang. Alhamdulillah waktu itu saya khatam Quran 30 juz itu selesai setoran 30 juz kurang lebih itu 12 bulan. Hanya 12 bulan atau 1 tahun. Nah, jadi sahabat Al-Amal yang saat ini ya lagi menuju menjadi hafiz Quran. Semangat, semua ada prosesnya. Ya. Untuk Ustadz Dana sendiri mungkin hanya membutuhkan waktu 12 bulan untuk menghafalnya. Namun kalau untuk yang lain-lainnya ya, ada pelajaran-pelajaran lainnya
harus sampai 7 tahun ya sekalian Iya. mengabdi. Jadi semua ada prosesnya, Ada ada proses. tingkatannya sendiri. Yang penting nomor satu fokus gitu Iya, kali ya. nomor satu fokus. Nah, itu kalau pengalaman Ustadz Dana dalam dulu menimba ilmu sebelum saat ini Ya. mengajar di Pondok Pesantren Pesantren Al-Amal. Sekarang nih, boleh saya tanya nih Ustadz, apakah pengalaman-pengalaman Ustadz menjadi santri dahulu ini yang Ustadz tanamkan kepada santri-santri Pondok Al-Amal saat ini? Karena kan gini ya Ustadz, yang namanya masing-masing santri itu kan Iya. berbeda polanya gitu. Kalau Ustadz nih dalam menghadapi santri yang berbeda-beda apa ya kemampuannya, terus kadang tujuannya itu pun berbeda. Kadang ada beberapa santri yang mondok itu, Iya. ada yang bukan keinginan pribadi walaupun ada dari diri sendiri tapi sedikit gitu ya. Coba deh ceritakan gimana sih triknya Ustadz supaya anak-anak di pondok ini ketika menghafal itu tetap istiqomah gitu. Mungkin tips dikitnya yang pertama-tama saya tanamkan pada mereka itu pola pikir bahwa santri itu penting. Santri itu sangat penting, peran menjadi santri itu penting dimanapun dia berada. Yeah. Sehingga ketika seluruh santri-santri Quran Al-Amal ini telah mengetahui bahwa oh jadi santri itu ternyata menyenangkan, jadi santri itu ternyata penting. Ternyata kita yang butuh kepada santri, bukan yang penting santri, tapi santri itu penting. Santri itu penting. Bukan yang penting jadi santri, Bukan yang penting jadi santri. tapi santri itu penting. Sehingga ada dari dirinya terwujud benar-benar ingin menjadi santri. Yang kedua saya tanamkan pada mereka bahwa ada 3 syarat santri itu sukses di dunia maupun di akhirat. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat, ada 3 kriteria di mana santri itu bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Maka yang pertama santri nih, itu dia harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Harus sungguh-sungguh. Santri harus sungguh-sungguh. Yang kedua, gurunya pun harus sungguh-sungguh. Gurunya harus sungguh-sungguh. Ustadz, Jadi gimana? ustadz-ustadznya Sungguh-sungguh? alhamdulillah sampai sekarang masih bersemangat, masih berpower untuk membimbing anak-anak kita ini ya. untuk menjadi yang lebih baik dari saya lah tentunya. Terus yang ketiga yang terakhir adalah orang tua sungguh-sungguh. Nah, dari setiap karakter itu mempunyai perannya masing-masing. Seperti santri itu sungguh-sungguh bagaimana? Seperti mentaati peraturan seluruh pondok, menjauhi semua larang-larangan yang dilarang oleh pondok, harus mentaati semua apa yang diucapkan oleh ustadznya, oleh pengurusnya, bahkan oleh pimpinan pondoknya. Dan yang kedua, ustadznya sungguh-sungguh itu bagaimana? Ya itu harus benar-benar untuk mendidik, untuk mencetak santri ini lebih baik dari ustadznya itu sendiri. Jadi harus ketika ustadznya mempunyai pengalaman yang bagusnya 5, kita harus memberi 6 kepada santri. Dan orang tua itu perannya dalam sungguh-sungguh itu bagaimana? Yaitu mendoakan dalam setiap malamnya, sholat tahajudnya, dalam setiap doa-doa sholat 5 waktunya, dan ketika menjenguk dalam rangka penjengukan santri, harus diberi nasihat-nasihat apa itu pentingnya santri, keutamaan santri, dan yang paling penting orang tua tidak boleh membicarakan permasalahannya di rumah kepada santri, untuk fokusnya santri itu tidak terpecah kemana-mana. Artinya main rahasia gitu ya. Main rahasia. Kenapa? Karena yang pandangan saya ya Ustadz ya, kalau salah tolong dibenarkan. Santri dikarantina di pondok kan, artinya dia harus bebas dari segala yang ancaman di luar gitu. Pondok. Kalau harus fokus. Orang tua di rumah masih menceritakan apa yang ada masalahnya ke pondok pada saat kunjungan, tentunya anak ini akan fokusnya terpecah. Masya Allah ya. Ya, sepertinya memang faktor di dalam dan faktor di luar sangat mendukung gitu ya. Ustadz, ini kan misalnya ngomongin masalah menjadi hafiz Quran gitu ya. Seorang santri, apakah menurut pengalaman Ustadz moodnya itu beda-beda nggak sih? Adakah dari santri-santri yang pengalaman Ustadz ini pertama semangat,
tapi di tengah-tengah sepertinya kayak loyo. Iya. Itu biasanya ada atau enggak gitu? Ya, kalau ada tidak adanya pasti setiap individu perorangan pasti ada ya, Pasti Ustazah ada Dewi. ya, Ustaz, ya. Ya. Ada masa semangatnya, ada masa untuk dia ini kayak lemes, Lemes. bahkan sampai ada sebagian santri itu hilang tujuan. Hilang tujuan, ya. Karena tidak dapat hafalan. Nah, itu peran Ustadz itu yang sungguh-sungguh untuk mendidik itu ya sangat penting di situ. Itulah ya letak kita yang pendekatan. faktor tadi itu ya. Tidak pendekatannya tidak mesti harus kayak diancam dengan hukuman kayak kamu kalau misalnya tidak seperti ini terus malas terus di seperti ini tidak. Tapi pendekatannya lebih ke kamu itu kenapa? Bahkan mungkin kalau misalnya bosan, oh kita pingin ada acara apa ini, membuat acara apa, apakah ada membuat acara belajar yang lain mungkin dulu atau ada olahraga yang lain. Itu kalau emang masih dalam ranah emang yang baik. Kita bantu seperti itu. Dibantu dan didukung ya. Dibantu Jadi, dan didukung. sepertinya zaman sekarang itu bukan lagi ancaman-ancaman yang harus diberikan kepada para santri, tetapi pendekatan secara ini ya. Jasmani rohani. Jasmani dan rohani. Bahkan personal gitu iya, ya. bahkan personal. Okay. Dan untuk santri-santri ini ada nggak sih yang kadang-kadang ini apa ya? Ada yang mau setoran tapi untuk ngulang kembalinya nggak mau gitu. Gimana Ustadz? Ada nggak yang model-modelan tuh ya? Kita sebagai penghafal Quran gitu ya, santri sebagai penghafal Quran, otomatis kan tidak hanya memberikan setoran-setoran baru, tetapi setoran lamanya harus disetorkan kembali karena tujuannya supaya mereka mungkin gitu ya. Nah, itu ada nggak kendala-kendala anak yang maunya setor terus tapi ngulang hafalannya lagi nggak mau gitu? Ya. Yang pertama mungkin untuk program seperti itu menambah ataupun mengulang hafalan lama itu alhamdulillah di pondok kita ini sudah terwujud dan sudah berjalan selama 2 tahun kurang lebih. Dan adapun kalau santri-santri yang seperti itu ada sebagian emang santri itu yang sudah mengikuti peraturan tersebut. Jadi pagi setor tambahan, malam itu setor ulangan. Tapi ada juga sebagian yang kadang-kadang itu problemnya, Ustadz, saya habis waktu menghafal hafalan baru. Gimana caranya itu nanti mungkin kami beri solusinya. Adapun nanti solusi-solusi yang telah kami berikan kepada santri-santri yang susah seperti itu menambah waktu untuk membaca Al-Quran mereka. Dan tidak serta-merta hanya kita menyuruh menambah saja, tapi kita awasi. Betul-betul tidak anak ini sebenarnya. Karena emang kita mengayomi mereka itu dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, betul ya. Semuanya harus sepenuh hati. Kalau enggak ya akan kemana-mana hasilnya gitu ya Ustadz ya. Lalu Ustadz, untuk anak-anak yang misalnya menghafal itu kan memiliki trik-trik yang berbeda gitu. Apakah untuk Ustadz sendiri itu menanamkan metode yang menggunakan satu metode dari Ustadz atau membolehkan anak-anaknya menghafal dengan caranya sendiri? Atau kalau boleh Ustadz juga menjelaskan hafalan yang seperti apa biar cepet nyantol, istilahnya itu seperti itu. Triknya supaya menghafal Al-Quran ini lebih cepat dapatnya gitu. Gimana? Apakah dengan cara ngafal yang masing-masing santri berbeda atau gimana gitu Ustaz? Tentu saja Ustazah Dewi perlu kita ketahui beserta sobat-sobat Quran Al-Amal. Yang pertama itu yang kita hafalkan ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kitab suci. Jadi yang pertama saya tanamin kepada mereka itu tidak akan masuk nur Al-Quran, nur firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang bermaksiat. Makanya kita perhatikan kepada mereka itu bagaimana mereka ini sebisa mungkin menjadi santri-santri yang betul-betul taat. Ketika ada mereka melenceng sedikit, mungkin kami luruskan kembali seperti mana, karena emang pada dasarnya mereka itu dicetak Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, untuk metodenya mungkin kita serahkan kepada mereka masing-masing. Tentu sebelum kita serahkan kepada mereka, kita memberitahukan dulu pengalaman seperti apa yang kita dapatkan di pondok kita dahulu untuk menghafal Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Nanti setelahnya kalau misalnya kita tanya satu persatu bagaimana metode kalian untuk menghafal, kita kembalikan kepada mereka masing-masing, tapi tetap dalam lingkup pengamatan kita seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuatu itu memang harus bertanya kalau ingin lebih maju lagi. Kalau udah nggak bisa ngafal, diem aja, dikasih tahu metodenya yang sama ustadznya pun nggak nurut gitu ya, nggak dapet
ya nggak bakalan dapet Nggak bakalan hafalannya. dapet, ya. Yang seperti itu tetap ada ya Ustadz ya? Ya ada. Tapi nggak apa-apa ya, itulah Apa? dinamikanya dalam mengajar Mengajar anak-anak begitu. Tetapi masih tetap semangat kan Ustadz? Alhamdulillah semangat ini. Selalu semangat ya? Selalu semangat. Apakah ini menjadi cita-cita Ustadz sendiri dari awal ketika menjadi hafiz Quran, ingin menjadikan lingkungan sekitarnya ataupun secara keseluruhan orang Indonesia ini supaya bisa hafiz Quran gitu? Ya, alhamdulillah. Untuk seperti itu ya cita-cita saya sangat besar ya untuk emang semua lingkungan yang dimanapun berada itu ya harus ada orang menghafal Qurannya, harus ada orang yang paham agamanya. Tapi dari diri kita mulai dari yang kecil dulu, yang kita bisa yaitu mengajar di pondok pesantren Al-Amal ini. Alhamdulillah. Ya, dan dengan harapannya dari Al-Amal ini muncullah pejuang-pejuang agama yang baru, Amin. semangat menghafal Quran yang baru sehingga bisa memotivasi di seluruh Batam ini secara merata. Amin. Insya Allah pasti bisa ya? Insya Allah Bisa. Semangat. Oke Ustadz, hari ini puasa ya Iya, Ustadz. Kalau alhamdulillah. di Batam saat ini lagi mulai maghrib. Terima kasih banget Ustadz untuk waktu yang telah diberikan. Ya, sama-sama. Begitu banyak pesan dan kesan dan trik yang tadi Ustadz Dana udah sampaikan. Semoga sahabat Al-Amal bisa mengambil hikmah dan berkahnya begitu ya. Yes. Jadi nomor satu itu paling tidak harus dari niat diri sendiri. Dan betul. coba Ustadz diulangi lagi, saya tadi agak lupa. Yang tadi masalah santri itu saya sangat tertarik sekali. Bukan masalah ingin jadi santri. Iya, tapi santri itu penting. Bukan yang penting menjadi santri. Karena ketika seseorang itu telah meyakini bahwa santri itu penting, maka dia akan mengambil peran penuh dalam bagaimana saya ini menjadi santri yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, Nabi Muhammad nanti akui di surga nanti, seperti itu. Oke, jadi poinnya hari ini nih yang saya dapat nih, santri itu penting. Bukan yang penting jadi santri. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya, salam untuk keluarga di rumah nanti ya, Ya. kalau misalnya lagi pulang kampung. Ya. Sahabat Al-Amal, saya punya pantun satu lagi ya. Sarapan pagi enaknya makan roti. Kalau dimakan rame-rame, kalau ada yang minta jangan dimarahi. Ayo sahabat Al-Amal, kita luruskan niat, luruskan hati, belajar mengaji, mendekatkan diri pada ilahi. Terima kasih sahabat Al-Amal telah bersama dengan podcast kami. Semoga kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.